yang jalannya berbelok-belok, kemudian jurangnya juga cukup dalam dan sering terjadi kecelakaan kendaraan yang masuk jurang. Untuk itu kami makanya memilih untuk bagaimana penanganan khusus ini apabila terjadi kecelakaan tersebut. Daerah Padang Panjang itu adalah daerah penyangga, dan itu pun banyak terjadi kecelakaan, termasuk juga itu ada terjadi kecelakaan lalu lintas, dan sudah beberapa kali terjadi kebakaran di unit yang laka lantas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Padang, yaitu Bapak Asnedi, Kepala Kantor Basarnas Padang yang wilayah kerjanya meliputi Sumatera Barat. Begitu juga di samping beliau ada Pak John Eriko, Kabid Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, Pol PP Damkar Kota Padang Panjang. Pada kesempatan ini kepada kita bersama, beliau berdua akan menjelaskan yang pertama sekali tentang apa itu Basarnas, yaitunya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kemudian Pak Asnedi ini adalah kepala kantornya untuk Sumatera Barat. Dan setelah ini beberapa waktu berikutnya beliau akan mengadakan acara serangkaian apa istilahnya Pak? Program kerja latihan Sardera. Ya, program kerja latihan Sardera. Kebetulan beliau memilih Kota Padang Panjang, kota kita yang sejuk, kecil, indah, bahagia ini tempat latihannya. Jadi untuk berikutnya kita minta kepada Pak Asnedi dan juga nanti diberikut oleh Pak John Eriko tentang serangkaian kegiatan yang akan beliau laksanakan. Mari kita simak bersama-sama. Pada Pak Asnedi kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan sore ini. Kunjungan kami ke Kominfo dalam rangka silaturahmi dan berkaitan juga menginformasikan sesuai rencana dan program kami dari Basarnas Padang akan melaksanakan satu rangkaian kegiatan atau yang disebut dengan latihan Sardera. Itu setiap tahun kita laksanakan. Untuk tahun 2020 ini kami memilih untuk Kota Padang Panjang sebagai tempat pelaksanaan. Untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan instansi atau dengan stakeholder terkait, khususnya di Kota Padang Panjang, yaitu dengan Pak Wali Kota, dan kami sudah 2 kali menghadap, dan terakhir tadi kami jam 10 sudah menghadap, dan sambutan beliau sangat baik sekali dan sangat mendukung sekali kegiatan ini. Dan juga dengan stakeholder yang lain seperti dari Dinas Perhubungan, BPBD, kemudian dari Kasat Pol PP yang sekarang diwakili oleh Pak John Eriko. Kegiatan ini atau latihan SAR ini kami sangat berterima kasih semua dukungan oleh Pemko Kota Padang Panjang dengan materi atau jenis latihan yang akan dilaksanakan nanti, yaitu kecelakaan penanganan khusus. Seperti kita ketahui, Kota Padang Panjang ini adalah yang jalannya berbelok-belok, kemudian jurangnya juga cukup dalam dan sering terjadi kecelakaan kendaraan yang masuk jurang. Untuk itu kami makanya memilih untuk bagaimana penanganan khusus ini apabila terjadi kecelakaan tersebut. Dan tadi juga kami sampaikan bahwa ada juga satu instansi yang
yang tidak yang harus kita libatkan, yaitu dari Polres Padang Panjang. Semua instansi dan stakeholder tersebut sudah kami koordinasikan, dan alhamdulillah sampai sore hari ini untuk dukungan atau hasil koordinasi sudah 80-90%. Tinggal pelaksanaan dan tinggal secara administrasi nanti sebelum hari hanya, yaitu tanggal 6 dan tanggal 7 bulan Oktober 2020 ini. Mungkin Terima kasih Pak Asnedi. Mungkin Pak John bisa menambahkan kenapa tadinya Pak Asnedi dari kantor Basarnas Padang yang meliputi Sumatera Barat memilih Kota Padang Panjang sebagai tempat melaksanakan kegiatan dan bagaimana kesiapan kita. Mungkin Pak John akan menjelaskan dari itu. Kita silakan Pak John. Baik, terima kasih Pak Gadis, terima kasih Pak Kakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa Padang Panjang ditempatkan sebagai pelaksanaan kegiatan ini dari Basarnas? Ini termasuk juga daerah Padang Panjang itu adalah daerah penyangga, dan itu pun banyak terjadi kecelakaan, termasuk juga itu ada terjadi kecelakaan lalu lintas, dan sudah beberapa kali terjadi kebakaran di unit yang laka lantas tadi. Jadi untuk kesiapan kami di Satpol PP Damkar, kami sudah siap sedia dengan adanya kegiatan ini, dan bahkan kami sudah di BKO-kan ke Basarnas Padang untuk kegiatan pelatihan selama 3 hari. Jadi anggota kami untuk pemadam kebakaran sudah siap, dan itu pun kami diberi tugas juga untuk evakuasi penyelamatan dari pemadam kebakaran. Mungkin itu Pak Gadis. Seperti disampaikan Pak John tadi, para pemirsa, bahwa misalnya kita di Padang Panjang ini kota kecil tetapi ramai dan berdekatan dengan daerah tetangga yang juga ramai masyarakatnya. Karena itu sering terjadi kecelakaan, sebetulnya juga di wilayah yang bukan wilayah kita, tapi kewajiban kita juga untuk melakukan pertolongan pertama. Kemudian Pak Asnedi mungkin menambahkan Pak, nanti kegiatannya macam apa Pak yang akan kita lakukan, dan di mana tempatnya yang telah Bapak pilih di Padang Panjang ini? Ya, baik Pak Gadis, terima kasih. Jadi untuk skenario yang akan kami laksanakan nanti bersama dengan instansi terkait, untuk latihan keringnya sebelum kita latihan hari H tanggal 7-nya itu akan dilaksanakan untuk materinya di Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang. Itu nanti akan drill TTX, latihan kering, bagaimana nanti pelaksanaannya pada saat tanggal 7. Kemudian pada tanggal 7-nya akan dilaksanakan di Jembatan Kembar, Pak Ade. Nah, jadi nanti di sana seperti gambaran bagaimana nanti respon tim untuk penanganan khusus ini, sehingga koordinasinya berjalan dengan baik dan untuk meminimasikan korban tidak banyak. Saya kira itu, Pak. Jadi setelah kita mengadakan nanti serangkaian acara pelatihan atau istilahnya itu kegiatannya apa Pak? Percontohan pertolongan Pak ya? Ya, jadi ini penanganan khusus ini ya contoh bagaimana penanganan dan respon time untuk pertolongannya apabila terjadi suatu kendaraan atau mobil masuk jurang. Nah, jadi itu yang akan kita tindak lanjuti. Jadi yang kita harapkan setelah adanya kegiatan kita itu nanti bentuknya apa Pak? Apa itu semacam protap yang akan dilakukan oleh beberapa kelompok orang yang mau menolong, dan itu mungkin petunjuknya Pak ya? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya. Jadi untuk latihan
kecelakaan penanganan khusus ini adalah nanti setelah selesai latihan ini, nanti inilah protap atau protap yang akan dilaksanakan oleh tim kita apabila memang benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi sehingga pada saat benar-benar jadi kita sudah koordinasinya sudah lancar dan siapa berbuat apa sudah terkoordinir gitu. Demikian tadi para pemirsa apa yang telah dijelaskan oleh Pak Asnedi dan Pak John Eriko kepada kita warga Padang Panjang. Nanti marilah kita tunggu hasilnya dari kegiatan yang akan dilakukan oleh kantor Basarnas, Pak ya. Basarnas Padang yang meliputi wilayah Sumatera Barat. Setidaknya bagi kita Padang Panjang bisa nanti kita bermani bagaimana langkah-langkah penanganan memberikan pertolongan kepada masyarakat, warga yang mengalami kecelakaan. Demikian pertemuan kita pada kali ini, para pemirsa.